Para kelompok penculik mengira pria ini hanyalah seorang warga sipil biasa. Mereka tak ragu menculik putrinya untuk dan dijadikan istri pemimpin mereka, yaitu sebuah sekte yang kejam. Namun mereka tidak menyadari, ayah dari si gadis yang mereka culik adalah seorang mantan pasukan khusus berbahaya yang kini tengah memburu mereka. Suatu siang terlihat sepasang kekasih bernama Brandon dan Lily yang sedang melakukan perjalanan untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, di mana rencananya mereka akan mengunjungi sebuah danau tanpa nama yang menurut informasi dari warga sekitar bahwa satu-satunya akses menuju ke sana harus melewati sebuah jalan setapak. Setelah beberapa saat berkendara, Lily menyadari bahwa mereka baru saja melewati sebuah papan petunjuk bertuliskan 1 mil. Merasa yakin bahwa jalan setapak yang mereka cari kini sudah berada di depan mata, ia pun meminta Brandon untuk memasuki jalan setapak itu. I think you just passed it. Lily, there's no way that leads to a campground. Please. Okay. Dan benar saja tidak lebih dari 200 meter setelah mobil yang dikendarai Brandon menyusuri jalan setapak tersebut, terlihat sebuah danau yang sangat indah memanjakan mata. Namun yang anehnya dengan danau seindah itu, mengapa tak ada satupun pengunjung yang terlihat di sana? There's no one even here. Where do you want to set up? I don't actually want to set up yet. What do you mean? This place is fucking great. What did you have in mind? Di saat mereka sedang asik memadu kasih, tiba-tiba mereka melihat seorang pria yang membawa senjata berjalan menuju ke arah mereka. Melihat kedatangan pria itu, Brandon berinisiatif menghampirinya bermaksud menyapa. Namun Lily yang berfirasat bahwa pria itu memiliki niat buruk. Ia mencoba mencegah Brandon dan memintanya agar mereka sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Namun semuanya sudah terlambat. Beberapa pria tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Lily disekap dari belakang, sementara Brandon dieksekusi saat itu juga. A little privacy here, huh? Whoa. Fuck, man. Sementara itu di pinggiran kota Kanada, kita akan diperlihatkan pada seorang gadis belia bernama Alex yang tengah mengikuti turnamen sepak bola wanita. Di tribun penonton, seorang pria baru saja tiba untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dan pria itu adalah ayah Alex bernama Danny, yaitu seorang mantan pasukan khusus yang baru saja pensiun dini dari militer. Hubungan Alex dan ayahnya bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Sejak putrinya masih kecil, Danny sering meninggalkan keluarganya demi tugas negara. Jadi wajar saja jika Alex merasa asing, bahkan seolah menolak kehadiran sang ayah yang tiba-tiba datang dan memasuki kehidupannya. Di sana Danny bertemu dengan Jenny, istrinya yang sudah datang lebih dulu untuk menonton pertandingan putri mereka. Dan di momen ini terlihat bahwa hubungan Danny dan Jenny sebenarnya baik-baik saja. Namun mereka tetap menjaga jarak demi menjaga perasaan Alex yang masih menyimpan kebencian pada ayahnya. Melihat situasi itu, Jenny mencoba menjadi penengah. Ia meminta Danny untuk mengantar Alex melakukan studi tour, yaitu mencari kampus yang cocok untuk kuliah putri mereka nanti. Harapannya sih sederhana, mungkin perjalanan ini bisa memperbaiki hubungan antara suami dan putrinya yang sudah lama renggang, karena bagaimanapun juga dengan seiring berjalannya waktu, kebersamaan yang terjalin cukup lama dipercaya dapat memperbaiki hubungan yang sudah lama retak. Namun awalnya Danny sempat terlihat ragu. Ia khawatir putrinya menolak menerima kehadirannya, dan jika dipaksakan justru membuat Alex semakin kesal. Namun Jenny yang terus memberikan harapan dan semangat, membuat Danny pada akhirnya menerima saran tersebut, karena bagaimanapun juga ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di momen itu Danny memberitahu istrinya bahwa ia sudah pensiun dari pasukan khusus. Mendengar hal itu, Jenny cukup terkejut, karena yang ia tahu selama ini suaminya mati-matian mengejar karirnya di militer itu. Danny kemudian menjelaskan bahwa alasannya pensiun dini karena tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama hingga membuatnya jauh dari keluarga. Keesokan harinya Danny menjemput Alex untuk memulai perjalanan studi tour mereka. Dan wajah Alex jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Ia tampak terpaksa ikut seolah tidak punya pilihan lain. Bahkan di saat ibunya memintanya untuk berfoto dengan sang ayah, Alex
terlihat acuh tak acuh seolah tak peduli. Alex, let's just get a shot. Mom. No, come on, it'll be quick. Just get closer. Oh, come on, closer than that. Come on, smile. Not bad. Okay. Just call me every day. Yes. Love you. Love you too. Bye. Better get moving. Yeah. Okay. So, we're doing this. It's exciting. Yeah. Totally. Sepanjang perjalanan Denny mencoba membuka percakapan. Sayangnya, lagi-lagi Alex tetap dingin dan tidak menanggapi. Namun Denny tidak menyerah begitu saja. Ia sadar kelalaiannya di masa lalu adalah konsekuensi yang harus ia terima, sehingga untuk saat ini kesabaran adalah kunci untuk meluluhkan hati putri sematawayangnya itu. Di tengah perjalanan, Denny memutuskan berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Sambil menunggu bensin terisi, Denny kembali mengajak putrinya mengobrol, namun hal itu justru membuat Alex semakin kesal. What are you watching over there? Nothing, just stupid stuff. When I was overseas, if we had internet, I'd spend hours watching that junk. Oh, you had internet? Must have been some other reason why I barely heard from you then. Alex, I was a soldier. Not just what I did, it's who I was. It's what I felt like I was called to do. And I am sorry that it took me away from you and your mom. Saat itu Alex yang mengetahui kalau ayahnya membawa senjata. Ia meminta sang ayah agar sebaiknya menyimpannya, lalu menyindir dengan nada ketus dengan mengatakan bahwa di sini bukanlah medan perang. Mendengar ucapan itu entah kenapa kesabaran Denny seolah diuji. Ia tidak ingin momen kebersamaan ini berantakan seketika, sehingga mau tak mau ia pun menuruti permintaan putrinya itu. Look, if you can't even do this one thing for me, it's okay. Mom can pick me up. It's really not that far. There. We good? Thank you, Daniel. You know, if you're not gonna call me dad, you could at least... Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah universitas ternama. Alex yang melihat gerak-gerik ayahnya yang seperti orang bingung, mengingatkan sang ayah agar jangan sampai membuatnya malu di dalam sana. Thanks. What your child's favorite subject is, what major they intend to pursue, and any activities or hobbies they're into. We'll start with you, sir. Ketika pihak kampus menunjuk Denny untuk menyampaikan minat dan jurusan yang ingin dipilih putrinya, ia terlihat kebingungan menjawab pertanyaan tersebut karena yang ia tahu Alex hanya suka dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. My daughter is Alex Beckett. She plays soccer. And I think she's pretty good at math and reading. Dan saat itulah Denny pada akhirnya sadar bahwa dia sama sekali nggak tahu apa minat dan talenta yang dimiliki putrinya. Sehingga ia menanyakan hal itu secara langsung pada Alex. Namun karena kesal, Alex justru mengirimkan transkrip nilai raport sekolahnya via WhatsApp pada sang ayah. Bermaksud agar ayahnya melihat sendiri pelajaran apa yang disukainya itu. Beberapa jam kemudian mereka beristirahat di sebuah motel. Karena besok masih ada kampus lain yang harus mereka datangi, Denny pun menyempatkan diri menghubungi istrinya untuk memberi kabar bahwa mereka baik-baik saja. Yeah, she's right here. Want to talk to you, Mom? Hey, Mom, it's going great. Love you. Bye. Yeah. Sebagai seorang ayah, Denny mencoba mencari tahu apa sebenarnya jurusan yang diminati putrinya. Hingga ia menyadari bahwa Alex sebenarnya tidak terlalu suka dengan sepak bola, namun justru lebih tertarik pada dunia seni. Denny lalu mencoba menggali dengan kembali bertanya jenis seni seperti apa yang dimaksud oleh putrinya. Namun Alex yang masih belum mau terbuka, mengalihkan pertanyaan sang ayah dengan mengatakan bahwa ia sangat lelah dan ingin segera tidur. If art's what you're into, I want to hear all about it. No, honestly, I'm just really exhausted. I should probably get some sleep. And it's a long day tomorrow, you know? Good night. Good night. Di keesokan harinya mereka mendatangi kampus lain. Namun hanya beberapa menit ia berada di dalam sana, Alex memutuskan keluar karena lagi-lagi merasa tidak tertarik dengan jurusan yang ada di kampus itu. Dan tiba-tiba Alex bertanya dengan ragu, apakah sang ayah bersedia mengantarnya ke universitas seni yang berada di luar kota. Dan jika setuju, ia meminta sang ayah agar tidak memberitahu ibunya untuk saat ini, karena jika ibunya tahu pasti tidak diizinkan. Tentu saja Denny setuju. Sejauh apapun perjalanan, ia tetap mendukung, karena semua itu demi kebaikan masa depan putrinya. Where are we headed?
Mereka lalu segera memulai perjalanan agar segera tiba di tempat tujuan hari itu juga. Namun setelah mengetahui bahwa kampus tersebut ternyata sangat jauh, Denny kemudian menyarankan agar sebaiknya mereka mencari penginapan dan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Namun karena tidak melihat satupun penginapan di sepanjang jalan, Denny menyarankan pada putrinya agar mereka sebaiknya mendirikan tenda karena kebetulan Denny selalu membawa alat-alat camping di dalam bagasi mobilnya. Namun sayangnya Alex justru tidak tertarik dan tetap memilih untuk mencari hotel. Okay, I just lost my last bar, so that's that. Oh, come on. No service isn't the end of the world. Why looking at an art college has to be a secret from your mom? Because according to her, there's no future or money in drawing or painting. She just wants you to be happy. Maybe try being honest with her. Beberapa saat kemudian mereka mampir di rest area untuk mengisi bensin dan membeli beberapa perlengkapan. Di sana Alex pamit pada ayahnya untuk pergi ke toilet, di mana ia berjalan memasuki toko yang beberapa di antaranya menjual karya seni yang cukup aneh. You like the art? Yeah, it's cool. You want to buy one? No, thank you. Do you have a bathroom? Yeah. Entah kenapa Alex merasa ada yang aneh dengan ibu pemilik toko itu. Namun karena tujuannya ingin pergi ke toilet, ia pun berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul dalam pikirannya. Namun saat melewati sebuah area bengkel, Alex bertemu dengan seorang pria yang merupakan suami dari wanita tadi, di mana pria itu menyapa Alex dengan tatapan mesum. Bahkan dengan genit ia bertanya tentang usia Alex hingga membuat Alex merasa risih. What are you? 16? 17? Sementara itu Denny yang baru saja selesai mengisi bensin, ia pun segera menyusul masuk ke dalam toko dan mengambil satu dus air minum dan menyerahkannya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Dan di momen itulah Denny mencoba bertanya pada istri pemilik toko apakah ada hotel terdekat di sepanjang jalan. Wanita itu lalu menjawab bahwa di akhir pekan, hotel ataupun penginapan selalu penuh, sehingga dengan baik hati ia menyarankan agar sebaiknya Denny mendirikan tenda. Ia bahkan menggambar sebuah peta lokasi petunjuk jalan yang akan membawa mereka ke sebuah danau yang bisa dijadikan lokasi untuk mendirikan tenda. Actually, got a real nice one, not too far from here. How far are we talking? Just a few miles up the road. But it's real easy to miss. Probably best if I draw you a map. Thanks. I'm gonna grab a couple more things. Got us directions for a campground. Okay. You're gonna love the place. It's beautiful. And you should have it all to yourselves. You okay? Yeah, I'm fine. I just wanna go. 78. Thanks again. And keep the change. Call Stanley. Sepanjang perjalanan, Denny sama sekali nggak curiga dan tetap fokus memperhatikan jalan agar tidak melewati petunjuk yang ada pada peta. Dan beberapa saat kemudian, Alex akhirnya melihat sebuah papan petunjuk bertuliskan 1 mile yang merupakan lokasi yang sama, yaitu lokasi yang dimasuki oleh Lily dan Brandon di awal film. There it is. Saat sudah berada di lokasi, Denny dan putrinya tidak menyangka bakalan menemukan pemandangan danau yang sangat indah di luar ekspektasi mereka. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun segera bersiap memasang tenda, di mana di sana Denny sangat terkesan saat melihat putrinya, yang ternyata masih ingat cara memasang pasak tenda seperti yang ia ajarkan sejak Alex masih kecil. I'm impressed you still know how to set this up. Setelah tenda siap dan barang-barang juga sudah sebagian dimasukkan ke dalam tenda, Denny lalu meminta putrinya untuk memberitahu jenis seni seperti apa yang diminati oleh Alex, hanya untuk memastikan perjalanan jauh mereka kali ini tidak sia-sia. Sekaligus Denny juga ingin tahu apakah minat putrinya ini punya peluang baik untuk masa depannya. Awalnya Alex terlihat ragu, namun karena sang ayah terus memohon, ia pun pada akhirnya menunjukkan beberapa gambar sketsa serta lukisan hasil karyanya sendiri. Couple sketches I did recently and Wow. So cool. Just sketches. Yeah, but the style and the detail is really something. Alex, you gotta pursue this. Are you serious? Yeah.
See if we can find some dry wood. Make fire. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak untuk mencari kayu bakar, mereka samar-samar mendengar suara patahan ranting pohon kering yang awalnya Denny menganggap itu adalah suara binatang liar yang berjalan di semak-semak. Namun ketika suara itu kembali terdengar, Denny yang penasaran mencoba melempar sesuatu ke arah sumber suara dan terlihat tanaman liar bergerak yang semakin meyakinkan Denny bahwa itu adalah seekor rakun. Namun baru beberapa meter mereka berjalan untuk kembali ke tenda, suara dari semak-semak kembali terdengar. Dan saat itulah Denny melihat dengan jelas sosok dua pria yang sedang bersembunyi mengintai mereka. Hey! What is it? It's a person. Hello? We see you. We didn't mean to spoil your hunt. We don't want any trouble. Move and don't look back. Hey! Get back here! Run! Back to the truck! They're coming straight to you. Namun sialnya begitu mereka tiba di tenda, mobil mereka dibawa kabur oleh salah seorang pelaku lainnya. Bahkan widih sialnya Alex diculik oleh beberapa pelaku yang tiba-tiba muncul. Stop! We can hide over there. Run. Don't want to hurt the girl. Saat mereka berhasil bersembunyi di bawah akar pohon yang tumbang, betapa terkejutnya Alex saat melihat tengkorak manusia yang kemungkinan adalah jasad Brendan yang dihabisi beberapa bulan yang lalu. You lost. We ran away. There's no way for them to go. We'll have them soon, I swear. I don't know. We gotta get out of here. Hey, shh. Just breathe. I knew something was off with that guy at the gas station. I knew it, and I didn't tell you. I should have said something. I should have said something. Over and over and over. Don't make any noise, honey. Don't. I know you're scared. But I need you focused if we're gonna get through this, okay? Okay. So you gotta trust me. Can you do that? Yeah? Let's go this way. Setelah situasi dirasa aman, Denny dan Alex pun segera keluar dari sana. Mereka berjalan hingga tiba di tepi sungai, di mana di sana Denny mengambil air sungai yang telah diberi bubuk penghilang bakteri, dan kemudian memberikan air itu untuk diminum oleh putrinya. Dan di momen itulah Alex akhirnya tak mampu lagi menahan penyesalannya. Ia teringat bagaimana sebelumnya ia melarang keras sang ayah membawa senjata, padahal di saat-saat seperti ini ayahnya sudah pasti sangat membutuhkannya. Namun Denny mencoba menenangkan putrinya, mengatakan bahwa dirinya pernah menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari ini, sehingga ia meminta Alex untuk tidak panik dan berhenti menyalahkan diri sendiri, karena pada kenyataannya orang-orang itu telah berurusan dengan ayah yang salah. We are going to get through this. I promise. These guys don't know it yet, but they messed with the wrong dad. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan, dan tak berapa lama mereka menemukan rel kereta api yang sudah terbengkalai. Denny yang meyakini bahwa jalur kereta api selalu mengarah ke suatu tempat. Ia pun mengajak putrinya untuk mengikuti jalur kereta tersebut, berharap mereka menemukan jalan keluar dari hutan itu. Dari kejauhan Denny melihat sebuah kontainer tua yang tampak terbengkalai. Berharap menemukan sesuatu di dalam sana untuk dijadikan senjata, Denny dan putrinya kemudian berjalan mengendap-endap menuju kontainer terbengkalai itu. Namun begitu pintu dibuka, Ready? Alex, run! Hurry! di saat Denny dan Alex berhasil melarikan diri,
Para komplotan akhirnya menyadari bahwa salah seorang rekan mereka telah tewas. Saat itulah mereka sempat berpikir untuk menghentikan pengejaran, namun mereka sadar jika pulang dengan tangan kosong tanpa membawa Alex, bos mereka pasti akan murka. Want to be the one to go back to tell Stanley that Nikki's dead and we didn't get the girl? How do you think he's going to react, huh? Let's go, boy. We haven't got all night. Sementara itu Danny dan Alex akhirnya tiba di tepi sebuah sungai yang airnya tenang dan tidak mengalir. Untuk menghindari kejaran, Danny membawa Alex bersembunyi di dalam sebuah gua kecil, di mana Danny membuka tasnya dan mengeluarkan sisa stok makanan miliknya dari masa bertugas di militer dulu untuk sekedar menahan lapar. What's the real reason you left the army so suddenly? Obviously you loved it. Mom and I thought you were going to do another 10 years. I got in a fist fight with my CO. What happened? Our last stop went kind of sideways. We were just going back to evacuate some local personnel we worked with, but people found out, and it was chaos. There's so many people trying to escape. Families, kids. There was one guy who tried to hand me his baby across the barbed wire before we took off. Yeah, just begging me to take her. And I tried to. My CO got pissed. He ordered me to leave her. Said, this is not why we're here. When I refused, he got in my face. I lost it. And the baby? She didn't make it out of there. I'm sorry, Dad. Can I ask you one more thing? Sure. Did you win the fight with your CO? Oh, I whooped his ass. Real good. I'm tired. Yeah? Yeah, it's getting cold. Come here. Stay on watch. Tanpa terasa pagi hari pun tiba. Alex terbangun dalam dekapan ayahnya. Ia kemudian pamit untuk buang air, meninggalkan sang ayah yang memintanya untuk tidak pergi terlalu jauh. Namun begitu ia melangkahkan kakinya semakin jauh menaiki bukit, siapa sangka komplotan penculik itu ternyata ada di atas sana. This way. Go that way. Dad, run, they're coming! Across the river. Go. Crossing the river straight at you. Let's go. Namun sialnya di tengah pelarian mereka terjebak di ujung tebing. Tak ada pilihan, mereka terpaksa memilih melompat. Namun baru saja mereka berhasil mencapai pinggir sungai. Siapa sangka justru inilah yang terjadi. Boy, this way! Get under the water. Dad! 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 Hey! Dad! Dad! That's enough. Pada akhirnya Danny berhasil dilumpuhkan. Alex berteriak histeris menyaksikan ayahnya terkapar tak berdaya. Ia lalu dibawa oleh sang pemimpin kelompok penculik yang diketahui bernama Stanley. Might not want to look at this, sweet girl. Get her out of here. Namun siapa sangka, tak berapa lama setelah Stanley dan anak buahnya pergi meninggalkan lokasi tersebut, sebuah keajaiban di luar nurul terjadi di bawah sana. Danny yang dikira sudah tewas, tiba-tiba terbangun dari pingsannya, dan saat itulah ia menyadari bahwa putrinya telah dibawa jauh oleh komplotan para penculik. Instingnya sebagai seorang mantan tentara pasukan khusus yang sangat terlatih, tentu saja membuatnya mampu berpikir dengan cepat. Berbekal taktik militer yang ia miliki, Danny melacak keberadaan putrinya dengan mengikuti jejak darah pria yang sempat ditusuknya.
Sampai akhirnya tibalah Denny di pinggir rel kereta api terbengkalai yang berada tepat di seberang markas anak buah Stanley. Matanya mengawasi sekitar, lalu menyusun rencana untuk menyelinap masuk dan menghabisi komplotan penculik itu. Sementara itu di sebuah pemukiman desa yang terisolasi dari dunia luar, yaitu tempat di mana Alex saat ini disekap di dalam sebuah ruangan kamar yang saat itu didatangi oleh seorang wanita hamil untuk mengantarkan makanan. Ya, wanita ini adalah Lily yang merupakan korban penculikan di awal film. Saat itu Lily menyarankan pada Alex agar sebaiknya tidak melawan Stanley dan pasrah saja dengan keadaan, karena bagaimanapun juga Alex tidak akan bisa kabur dari desa ini. Namun Alex mencoba memberontak dan mencoba membuat kekacauan hingga memancing kedatangan Stanley. No! Let me go. You're scared. And I understand that. I'm sorry, but that'll pass. Lily was scared when she first got here. But now she's grateful that we welcomed her into our family. Isn't that right, Lily? Yes, Stanley. You see? Stanley kemudian sedikit bercerita, mengatakan bahwa komunitasnya sedang mengalami krisis reproduksi, yang artinya semua perempuan yang berasal dari desa mereka tidak bisa lagi memiliki anak, yang penyebabnya diduga karena racun atau pencemaran air yang mereka konsumsi. Karena itulah mereka mulai menculik wanita muda dari luar komunitas mereka, dan tentunya Alex akan dijadikan alat untuk melahirkan generasi baru bagi kelompok mereka. Mendengar hal itu, Alex malah memberontak. Memanfaatkan situasi lengah, Alex memukul Stanley dengan gerakan cepat, lalu mencoba kabur saat itu juga. Give it some time. Alex, come back! Come back! Let her go! Come with me. Alex yang terus berlari dan berlari semakin dalam memasuki hutan. Pada akhirnya langkahnya harus terhenti saat tepat di depannya terbentang lautan luas. Saat itulah Alex pada akhirnya menyadari bahwa desa tersebut berada di sebuah pulau terpencil yang tentunya dikelilingi oleh lautan luas yang entah berada di mana. If you keep an open mind, you'll learn to love this place. You're strong-willed, and I appreciate that. But I need you to come back with me without making a fuss right now. Sementara itu di pinggiran hutan, Denny berhasil menaiki atap markas anak buah Stanley. Dan tanpa berlama-lama ia segera turun dari sana dan dengan mudah melumpuhkan satu persatu komplotan para penculik. Okay, fellas. So who's gonna tell me how I get my daughter back? Why don't you just... She's gone. Wait! What? Finger, you mother... I'm not fucking around. Tell me where my daughter is. You're too late. She's probably getting it from one of the boys real good right now. Loving every inch of it. No, stop! Right now, your friend here is trying to breathe. It's not gonna work. With every gasp, he's just filling his lungs up with more and more blood. But it's gonna take a long time. Definitely not a fun way to go. So the rest of you have a choice right now. Starting with you. Fuck. Where is my daughter? Don't say shit, son. I ain't saying shit. Don't tell me. Where is she? I'm not gonna ask you again. She's on the island. I said, shut up. What island? No, what are you doing? No, stop! Jesus! What? Island! The island where he lived! Stop! I'm not gonna stop. Why did they take her? Tell me or I'm gonna slit your throat! Stop! Don't hurt him. All right, they took her to breed her. All right, stop.
just say? It doesn't matter what I said. It's like he told you. Your girl's gone. Leave him alone. We got about 2 more seconds to tell me what the hell is going on inside. No, please. Damn it! Ray, just call your dad, please. His dad? This is fucking crazy, Ray. Idiot. Who's his dad? Stanley Dixon. He's the one that called the God shots. damn it, Guys, you say one more word. One more word, and I will be the one to Shut up. I haven't talked to you yet. Is he telling the truth? Yes! We need more women. This house can't have babies anymore. It's been going on a few years now. There's toxins in the water or something. So how do we find this asshole? Tak berselang lama kemudian, Stanley mendengar suara panggilan melalui radio. Dan saat itulah ia mendengar suara Danny yang meminta pertukaran Alex putrinya dengan putranya Stanley yang saat ini sedang disekapnya. Where's my daughter? I've got your son, Ray. And some of your other men. Your daughter's fine. It was never my intention to bring harm to her. I know what your intentions are, you sick bastard. Where is my daughter? Right after I hear my son's voice. Say hi to You son of a... Happy? It doesn't sound like he's being treated very well. Oh, he's not. Alex, say hello to your daddy. If you want to see your son alive again, you bring my daughter here and you come alone. You understand? Merasa tak punya pilihan, Stanley pada akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Namun, ia tidak datang sendiri sesuai dengan kesepakatan. Ia justru membawa anak buahnya menyeberangi pulau tersebut. Setibanya mereka di dermaga penyeberangan, para komplotan melanjutkan perjalanan dengan mobil. Sebelum tiba di sana, Stanley berhenti di tengah jalan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana dan meminta mereka segera menyusul saat Stanley nanti menekan radio sebagai kode panggilan. You guys stay here. Just me and the girl from this point. Got it, Stanley. Let's go see your daddy. Sementara itu Danny yang berfirasat bahwa pertukaran ini pasti tidak akan berjalan dengan mulus. Ia pun segera ke dapur untuk memutar knop kompor hingga gas pun keluar, lalu memasang sebuah pemantik atau pemicu api pada gagang pintu sebuah ruangan. Dan beberapa saat kemudian Danny mengintip dari jendela. Di luar sana, ia memastikan Stanley membawa putrinya seorang diri, dan ketika Stanley masuk, Danny segera menyuruh pria tua itu untuk menyerahkan putrinya. Not a word. You all right, son? Great. He cut my finger off. You'd have done the same thing if you were me. No, I wouldn't. Sebelum menyerahkan Alex, saat itulah Stanley mengungkapkan alasan dibalik aksi penculikannya, yang ternyata berawal dari limbah dari sebuah pabrik yang pernah beroperasi di desa mereka. Limbah itu mencemari sungai hingga mengakibatkan para wanita di desa mereka tidak lagi dapat bereproduksi. Namun Danny tidak peduli apapun penjelasan Stanley. Yang ia inginkan hanyalah putrinya, sehingga Stanley pun melepaskan Alex dan begitu pula Danny melepaskan putranya Stanley. Namun bertepatan dengan itu, Stanley memanggil anak buahnya dengan menekan tombol radio. Beruntung Alex memberitahu ayahnya tentang hal itu hingga kekacauan pun terjadi. They have a bunch of guys waiting outside. We need to go. What? You fuck. What was that? I think we're safe now. Yes, baby, I think it's all over. Okay. Let's get out of here. Just don't look. Namun beberapa menit kemudian tidak ada yang menyangka posisi Stanley yang berada di bawah tubuh putranya menyelamatkannya dari ledakan yang dahsyat itu.
Seminggu kemudian setelah kejadian traumatis itu berlalu, kita akan diperlihatkan suasana sebuah universitas seni, di mana di sana Danny dan Jenny mengantarkan putri mereka ke asrama kampus tersebut, yang di mana pada akhirnya sang ibu menyetujui Alex mengambil jurusan sesuai dengan keinginannya. So I guess this is bye for now. Okay. Mom, it's not like I'm going to study abroad or anything. I'll just be here and you can visit anytime and please don't cry. All right, we're gonna get going. Love you guys. Love you too. Love you too. Namun saat berpisah dengan putri mereka tidak menyadari bahwa Stanley ternyata sedari tadi berada di sana mengawasi aktivitas mereka. Ya, untuk teman-teman yang masih ingin saya membahas kelanjutan film ini di chapter keduanya, berikan saya jempol ke atas atau sebaliknya jempol ke bawah, agar saya bisa tahu kalau kalian memang masih niat meneruskan kelanjutan film ini. Saya Richard mohon pamit, dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.